Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini di bulan suci Ramadan, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas seorang sosok wanita yang pada bulan lalu, tepatnya 21 April, menjadi hari peringatan beliau, yang dimana tanggal tersebut merupakan tanggal lahir dari sosok tersebut. Tentunya sudah kita ketahui semua siapakah sosok tersebut. Ya, tidak lain dan tidak bukan, dialah Raden Ajeng Kartini, yang merupakan sosok wanita yang memperjuangkan kemuliaan perempuan Indonesia pada saat itu. Di samping itu juga beliau mengkritik terhadap sistem adat yang berlaku saat itu dan juga sistem tanam paksa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sosok Kartini tidak lepas dari karyanya yang sangat fenomenal, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, di mana ini merupakan kumpulan-kumpulan surat Kartini kepada Nyonya Abendanon. Nyonya Abendanon sendiri merupakan istri dari pejabat pemerintahan Belanda kala itu. Nah, di sini yang ingin diulas adalah dari mana inspirasi Kartini tersebut. Dan ini mungkin tidak banyak dibahas, terutama di buku sejarah kita yang kita pelajari di sekolah. Tidak satupun menjelaskan secara detail dari mana sumber inspirasi Kartini bisa menuangkan tulisan-tulisannya tersebut, sehingga pikirannya menjadi terbuka dan tergerak untuk melawan penindasan yang terjadi pada saat itu. Cerita ini bermula dari kajian yang dilakukan oleh Paman Kartini, yang merupakan salah seorang bupati Demak kala itu. Pada saat itu, di kediaman pamannya tersebut sering diadakan pengajian yang saat itu pengajian tersebut digurui oleh Kiai Haji Soleh Darat. Dan Kartini muda saat itu mengikuti kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Soleh Darat. Dari kajian itu, Kartini merasa sangat tertarik, sehingga Kartini meminta langsung kepada Kiai Haji Soleh Darat untuk menuliskan tafsir dan terjemah dari Al-Quran dengan bahasa yang dipahami oleh pada masyarakat saat itu, yaitu tidak lain adalah bahasa Jawa. Tentu Kiai Haji Soleh Darat merasa sangat gembira karena ada orang yang ingin memperdalam Al-Quran secara langsung. Maka ditulislah terjemah dan tafsir yang diminta oleh Kartini oleh Kiai Haji Soleh Darat. Setelah sekian lama, terangkumlah 13 juz saat itu yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Soleh Darat dan diberikanlah kepada Kartini. Dan Kartini menerima Al-Quran terjemahan tersebut dengan penuh sukacita dan dia pelajari. Dari sinilah ternyata sumber inspirasi dan kemerdekaan yang hakiki yang diperoleh oleh Kartini pada saat itu. Karena kita ketahui bahwa Kartini banyak sekali mengenyam pendidikan barat, karena dia merupakan kalangan yang ada
dan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan barat saat itu. Yang kita tahu, pendidikan barat saat itu tidak mengenal yang namanya agama, dan mereka memisahkan hal tersebut dari unsur-unsur pendidikan. Tentu Kartini yang lama mengenyam pendidikan barat, kemudian mempelajari Al-Quran, dia melihat sesuatu yang luar biasa, sehingga Kartini mengungkapkan isi jiwanya setelah mempelajari Al-Quran. Dia berkata, alangkah bebalnya, alangkah bodohnya kami, tiada melihat, tiada tahu bahwa sepanjang hidup ada gunung kekayaan di samping kami. Ini merupakan jeritan hati Kartini dan bentuk pengakuan secara sempurna tentang kebesarannya Al-Quran, sehingga menggugah jiwa Kartini untuk melakukan perubahan, bergerak untuk memerdekakan kaumnya pada saat itu. Sungguh sangat besar dan nyata dampak dari Al-Quran tersebut masuk ke dalam relung hati Kartini, sehingga Al-Quran mampu menggerakkan hati Kartini berjuang dan berbuat bagi bangsanya yang saat itu terjajah. Kemudian ada kutipan lain selain yang tadi sudah saya sampaikan tentang kekaguman Kartini terhadap Al-Quran. Kartini berkata, kami tidak perlu mencari pelipur hati pada manusia. Kami hanya berpegang teguh pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan deklarasi yang sangat penting dan menunjukkan keyakinan dan keteguhan hati seorang Kartini untuk bersandar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini pula yang perlu dan patut kita contoh dari seorang sosok Kartini, terutama di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita mengambil inspirasi dari para tokoh-tokoh Indonesia yang sebenarnya mereka semua mempelajari Islam, mengetahui Islam sangat dalam, sehingga dari apa yang telah mereka lakukan, yang telah mereka pelajari, mereka tergerak hatinya dan melakukan aksi nyata untuk membebaskan dan berjuang demi hak-hak dan juga kebebasan yang hakiki. Mungkin itu sedikit inspirasi dan juga sejarah yang sedikit sekali kita ketahui tentang sosok Kartini, bahwa Al-Quran merupakan inspirasi yang menyentuh hati dan pikiran seorang Kartini sehingga bergerak nyata untuk memuliakan kaum wanita pada saat itu dan menyuarakan hak-hak kebebasan kepada rakyat-rakyat yang tertindas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu senantiasa kita dekat dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini, sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil inspirasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.